how to make. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal SKB Guru Biologi CPNS 2020. Soal pertama. Tercemarnya air sungai dan penebangan liar di hutan menyebabkan matinya tumbuhan dan hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Selain itu, juga dapat merusak habitat dan struktur tanah serta perubahan suhu yang disebabkan berkurangnya tumbuhan hijau. Peristiwa tersebut merupakan permasalahan biologi yang terjadi di tingkat A. Jaringan, B. Populasi, C. Individu, D. Ekosistem, atau E. Komunitas. Peristiwa tersebut merupakan permasalahan biologi yang terjadi di tingkat ekosistem. Lanjut soal nomor 2. Daftar virus penyebab penyakit. 1. Ada CVPD, yang kedua ada FMD, yang ketiga ada NCD, 4 ada TRI-TEZA, nomor 5 RSF, dan 6 TMV. Dari daftar virus di atas, virus yang menyerang hewan ditunjukkan oleh A. 1, 4, dan 5, B. 2, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 5, D. 3, 5, dan 6, atau E. 4, 5, dan 6. Baik. Nah, jadi jawabannya adalah virus yang menyerang hewan ditunjukkan oleh nomor 2, yaitu FMD, kemudian NCD, dan 5, RSF. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut. Nomor 3, bakteri memiliki jumlah dan bentuk flagel yang beragam. Berikut ini kesesuaian antara bentuk bakteri dengan namanya ditunjukkan oleh nomor ... Nah, di sini ada bentuk bakteri dan nama bakterinya. Untuk opsi jawabannya, A. 1 dan 3, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 3 dan 5, dan E. 4 dan 5. Yang sesuai antara bentuk bakteri dengan namanya ditunjukkan oleh nomor 3 monotrik, 1, dan 4, yaitu peretik, yaitu memiliki banyak flagel. Jadi jawaban yang tepat adalah 3 dan 4. Gampang kan? Lanjut. Soal selanjutnya. Diketahui suatu protozoa di mana X sama dengan berperan sebagai bahan penggosok, Y sama dengan berperan sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Pertanyaannya, protozoa pada huruf X dan huruf Y adalah A. X sebagai foraminifera dan Y sebagai radiolaria. Yang B. X sebagai Nostilusa milarias dan Y sebagai foraminifera. Dan C. X sebagai stentor dan Y sebagai diatom. Yang D. X sebagai diatom dan Y sebagai volvox. Atau E. X sebagai radiolaria dan Y sebagai foraminifera. Jawabannya, protozoa pada huruf X dan huruf Y adalah, yang X itu berperan sebagai bahan penggosok. Yang berperan sebagai bahan penggosok adalah radiolaria. Sedangkan yang berperan sebagai petunjuk adanya minyak bumi adalah biasanya itu foraminifera. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut soal berikutnya, nomor 5. Jamur dikelompokkan menjadi 3 divisi berdasarkan spora seksual yang dihasilkan. Berikut ini hubungan antara jenis jamur dan spora seksual yang dihasilkan. Hubungan yang tidak benar adalah yang tidak benar ya. A. Auricularia volvacea, Basidiospora. Yang B. Rhizopus stolonifer, Zygospora. Yang C.
Saccharomyces cerevisiae Ascospora. Yang D. Mucor mucedo Zygospora atau E. Pucciania graminis dengan Ascospora. Oke, hubungan yang tidak benar adalah yang E, yaitu Pucciania graminis, yaitu Ascospora. Jadi yang opsi A, B, C, dan D itu sudah benar semua. Oke, lanjut soal berikutnya. Anjing pudel dapat dikawinkan dengan anjing boxer. Anjing-anjing tersebut dapat melahirkan anak-anak yang fertil karena anjing-anjing tersebut memiliki tingkat takson A. 1 genus, B. 1 familia, C. 1 spesies, D. 1 ordo, atau E. 1 kingdom. Baik, jadi anjing-anjing tersebut memiliki tingkat takson. Yang benar adalah yang C, yaitu 1 spesies. Oke, selanjutnya. Ani mengamati 5 tumbuhan sebagai berikut. P. Mempunyai ciri-ciri tulang daun menjadi akar tunggang. Yang Q. Mempunyai ciri-ciri terdapat berkas pengangkut tidak berbunga. Yang R. Ciri-cirinya tulang daun sejajar, akar serabut. Yang S. Memiliki spora pada daun. Yang T. Tidak bisa dibedakan daun, batang, dan akar. Pertanyaannya, dari hasil pengamatan Ani, tumbuhan monokotil ditunjukkan oleh label titik-titik. A. P. Yang B. Q. C. R. D. S. Atau yang E. T. Baik, pembahasannya, tumbuhan monokotil ditunjukkan oleh label yang R, yaitu biasanya itu tulang daunnya sejajar dan akarnya serabut. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, soal selanjutnya nomor 8. Seorang siswa mengamati hewan simetris bilateral, tidak memiliki rangka, bersegmen-segmen, hidup di perairan, kedua ujungnya memiliki penghisap untuk menempel ketika menghisap darah. Berdasarkan pengamatan hewan tersebut digolongkan dalam filum titik-titik. A. Molluska, B. Platyhelminthes, C. Arthropoda, D. Annelida, atau E. Coelenterata. Oke, berdasarkan pengamatan hewan tersebut digolongkan ke dalam filum yang bilateral, tidak memiliki rangka, bersegmen-segmen, hidup di perairan, dan kedua ujungnya memiliki penghisap. Nah, ciri-ciri tersebut merupakan ciri-ciri dari hewan Annelida. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, untuk molluska, Platyhelminthes, dan yang lainnya silakan teman-teman cek lagi di bukunya. Oke, lanjut. Nomor 9. Kucing dan anjing dimasukkan ke dalam kelompok karnivora karena titik-titik. A. Memiliki kemampuan berlari kencang. B. Memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. C. Menyusui anak-anaknya setelah melahirkan. Yang D. Tubuhnya tertutup bulu warna-warni. Atau E. Jantungnya beruang 4 dan beredaran tertutup. Oke, pembahasannya. Kucing dan anjing dimasukkan ke dalam kelompok karnivora itu dikarenakan karena memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada mungkin Oke, ada konsumen tersier, konsumen sekunder, konsumen primer, dan produsen. Jika konsumen primer berjumlah sedikit dari konsumen sekunder, peristiwa yang akan terjadi adalah, jadi konsumen primer itu sedikit sedangkan yang sekunder itu banyak.
Yang A, produsen meningkat dan konsumen sekunder meningkat. Yang B, produsen menurun dan konsumen sekunder meningkat. Yang C, produsen meningkat dan konsumen sekunder menurun. Yang D, produsen menurun dan konsumen sekunder menurun. Atau E, produsen dan konsumen sekunder jumlahnya tetap. Baik, pembahasannya. Nah, jika konsumen primer yang di sini berjumlah sedikit dan konsumen sekundernya itu banyak, peristiwa yang akan terjadi adalah produsen akan meningkat dan konsumen sekunder akan menurun. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, soal selanjutnya nomor 11. Minyak bumi, batu bara. Nomor 11. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam merupakan sumber daya alam penghasil minyak bumi yang bersifat tidak dapat diperbaharui. Agar sumber daya alam tersebut tidak cepat habis, cara pemanfaatan yang tepat adalah titik-titik. A. Diolah semaksimal mungkin. B. Dijual dengan harga yang sangat mahal agar tidak cepat habis. C. Dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah saja. D. Diatur cara pemanfaatan dengan undang-undang menurut batas regenerasinya. Atau E. Diberlakukan undang-undang pelarangan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke, jawaban yang tepat untuk permasalahan ini adalah yang D, yaitu dengan cara diatur cara pemanfaatan dengan undang-undang menurut batas regenerasinya. Oke, lanjut. Soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. A, B, C, D, dan E. Organel, struktur, dan fungsi dari sel pada gambar di atas yang paling tepat adalah A. Nukleus, strukturnya itu bulat berongga dan fungsinya untuk respirasi aerobik. Yang B. Ribosom, strukturnya bulat lonjong, berfungsi dalam fotosintesis. Yang C. Badan Golgi, strukturnya seperti jala, fungsinya produksi zimogen. Atau D. Mitokondria, strukturnya lonjong, berfungsi sebagai reproduksi. Atau E. Kloroflas, dengan struktur lonjong berpigmen dengan fungsi sintesa protein. Oke, jawaban yang tepat untuk nomor 12 ini adalah yang C, yaitu badan Golgi, karena berbentuknya seperti jala dan berfungsi untuk produksi zimogen. Oke, soal nomor 13. Berikut ini pernyataan tentang transportasi zat yang terdapat dalam sel. Yang pertama, berjalan dari daerah yang berkonsentrasi tinggi ke rendah. Yang kedua, berjalan dari daerah yang berkonsentrasi rendah ke tinggi. Yang ketiga, memerlukan energi berupa ATP. Yang keempat, berfungsi untuk menjaga keseimbangan konsentrasi larutan di dalam dan di luar sel. Yang kelima, dipengaruhi oleh muatan listrik di luar dan di dalam sel. Yang keenam, menggunakan protein karier sebagai pengangkut. Pertanyaannya, pernyataan yang benar tentang transport aktif adalah titik-titik. A. 1, 2, 3, dan 4. B. 1, 3, 4, dan 6. Yang C. 2, 3, 4, dan 5. Yang D. 2, 3, 5, dan 6. Atau E. 3, 4, 5, dan 6. Baik, nah transfer aktif ini ciri-cirinya adalah yang pertama itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan konsentrasi larutan di dalam dan di luar sel. Yang kedua, berfungsi untuk menggunakan protein karier sebagai pengangkut. Kemudian fungsi yang ketiga adalah dipengaruhi oleh muatan listrik di luar dan di dalam sel. Kemudian yang terakhir adalah memerlukan energi berupa ATP. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Baik, soal nomor 14. Jaringan tulang keras terdiri dari sel-sel tulang dan matrik yang tersusun atas titik-titik.
A. Serat kolagen dan endapan garam dapur. B. Serabut fibril dan endapan garam dapur. C. Serabut kolagen dan protein. D. Protein dan endapan garam dapur. E. Serabut kolagen dan fosfat. Oke, pembahasannya. Jaringan tulang karas terdiri dari sel-sel tulang dan matrik yang tersusun atas serabut kolagen dan fosfat. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang E. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 15. Derivat epidermis yang dapat dijumpai pada epidermis atas daun tumbuhan, suku, atau familia Graminia atau Ciperaceae dan terdiri dari beberapa sel berdinding tipis dengan ukuran yang lebih besar dibanding sel-sel epidermis di sekitarnya adalah A. Jaringan gabus. B. Trikoma. C. Sel kipas. D. Epidermis ganda. Atau E. Kutikula. Baik, jawaban yang tepat untuk nomor 15 ini adalah yang C, yaitu sel kipas. Oke, soal selanjutnya. Tono terserang polio saat berusia 4 tahun. Setelah berumur 20 tahun, salah satu kaki Tona mengecil dan tidak dapat digerakkan dengan baik. Keadaan ini terjadi karena titik A. Hipertrofi otot. B. Otot mengalami pengerasan. C. Virus polio membunuh sel-sel otot. D. Kejang yang terus-menerus pada saat terserang polio. Atau E. Kerusakan saraf yang mengkoordinasi otot anggota gerak. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu hipertrofi otot. Oke, lanjut soal berikutnya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. A. Jantung menerima darah dari vena pulmonalis. Yang 2. Jantung menerima darah dari vena cava. Nomor 3. Jantung memompa darah ke arteri pulmonalis dan aorta. Yang keempat, jantung berelaksasi. Yang kelima, jantung mengembang. Pernyataan yang berhubungan dengan peristiwa diastol meliputi nomor A. 1, 2, 3, dan 4. B. 1, 2, 4, dan 5. C. 2, 3, 4, dan 5. D. 4 dan 5 saja. E. 2 dan 4 saja. Baik, jawaban yang tepat tentang peristiwa diastol meliputi yang pertama itu biasanya itu jantungnya berelaksasi, dan yang kedua adalah jantung menerima darah dari vena cava. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, soal berikutnya. Perhatikan tabel proses pencernaan makanan berikut. Nomor 1, amilum, mulut, enzimnya protein, yang dihasilkan itu sakarida. Yang kedua, lemak, organnya hati, enzimnya amilase, yang dihasilkan adalah asam amino. Nomor 3, polipeptida pada organ usus halus, enzimnya enterokinase, hasilnya adalah asam amino. Yang keempat, maltosa berada di usus halus, enzimnya maltase, hasilnya monosakarida. Yang kelima, karbohidrat pada usus halus, enzimnya maltase, yang hasilnya adalah monosakarida. Hubungan yang tepat antara substrat, organ, enzim, dan hasil terdapat pada nomor A. 1 dan 3, B. 3 dan 4, C. 1 dan 5, D. 4 dan 5, atau E. 2 dan 4. Oke, jawaban tepat itu nomor 4 dan 5. Maltose itu di usus halus, hasilnya itu maltase, hasilnya ada monosakarida. Nah, karbohidrat juga di usus halus, yaitu maltase dan monosakarida. Nomor 19.
Seseorang yang sedang tidur akan selalu melakukan pernapasan perut. Hal ini terjadi karena A. Saat tidur, otot diafragma dalam keadaan paling aktif. B. Saat tidur, otot antar tulang rusuk tertekan sehingga tidak mampu berkontraksi. C. Saat tidur, punggung tertekan sehingga sulit menggunakan pernapasan dada. D. Saat tidur, otot diafragma berkontraksi maksimal. Atau E. Saat tidur, pernapasan berlangsung di luar kesadaran. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu saat tidur otot antar tulang rusuk tertekan sehingga tidak mampu berkontraksi. How to make